Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang pemisahan campuran, ya. Nah, mungkin di SMA mungkin ini sudah dibahas ya. Nah, kita akan lebih memperdalami lagi sekarang. Baik, minggu kemarin kalian sudah belajar tentang campuran. Ada yang masih ingat apa itu campuran? Iya, betul. Campuran itu adalah gabungan dua zat atau lebih, ya, di mana komponen penyusun dari campuran ini masih tampak atau masih terlihat, ya. Iya, atau ada juga yang menjawab campuran dua zat atau lebih di mana perbandingan antara zat-zat penyusunnya tidak tetap, ya. Betul, itu betul sekali, ya. Nah, sekarang campuran itu bisa dipisahkan, ya, dengan cara fisika, ya. Teknik atau cara pemisahan campuran yang akan kita pelajari itu ada 5. Pertama, filtrasi atau penyaringan. Kedua, kristalisasi atau pengkristalan. 3, sublimasi. 4, kromatografi. 5, destilasi. Ya, supaya kalian lebih memahami, kita bahas satu persatu. Ya, dan nanti di akhir pembelajaran kalian akan melakukan praktikum virtual. Jadi praktikum virtual itu adalah kalian mengamati video praktek, ya, pemisahan garam dari pasir dari pengotornya. Kemudian nanti kalian amati. Nah, tulis hasil pengamatannya di lembar kerja siswa, ya. Nanti lembar kerjanya Ibu akan tampilkan di video ini dan juga nanti akan di-share di grup mata pelajaran kimia masing-masing, ya. Silahkan boleh di-print lembar kerjanya, ya, atau petunjuk praktikumnya, atau boleh juga ditulis di buku catatan, ya. Dan nanti yang dikumpulkan di Google Classroom itu adalah lembar kerja siswanya, ya. Baik, kita bahas untuk nomor 1 dulu, itu filtrasi. Filtrasi atau disebut juga penyaringan, ya. Tentu teknik pemisahan campuran ini sudah tidak aneh lagi kan untuk kalian, dan mungkin kalian dalam kehidupan sehari-hari juga sering melakukannya, ya. Misal menyaring atau memisahkan antara santan dengan ampas kelapa, ya. Atau juga kalian melakukan penyaringan, ya, bubuk kopi atau ampas kopi dengan airnya, ya, atau penyaringan teh dengan airnya, ya. Itu pasti sering kalian lakukan, ya. Nah, pada penyaringan atau filtrasi ini tentu ada alat yang digunakan kan, ya. Nah, biasanya berupa saringan, ya, atau berupa di sini kalau untuk penyaringan bubuk kopi itu memakai kertas saring misalnya, ya. Nah, jadi apa sih prinsip dasar dari atau prinsip kerja dari penyaringan ini atau filtrasi ini, ya. Nah, jadi prinsip kerja dari filtrasi ini adalah kita memisahkan dua zat itu berdasarkan ukuran partikel penyusunnya yang tentu berbeda, ya. Ada perbedaan ukuran partikel, ya. Nah, jadi nanti
partikel yang memiliki ukurannya kecil maka akan lolos ya melewati lubang-lubang pada saringan. Nah, di sini yang kita namakan filtrat nanti ya. Sedangkan partikel yang lebih besar itu akan tertinggal di saringan di sini ya, yang nanti disebut filtran. Ya, paham? Nah, jadi di dalam filtrasi ini ada dua istilah ya. Ada yang namanya filtran atau 3 lah ya, filtrat dan residu. Ya. Filtran. Jadi filtran itu adalah campuran yang akan kita saring ya. Misalnya kita akan menyaring campuran garam dengan atau misalnya kita akan menyaring larutan kopi ya, kopi dengan ampasnya misalnya. Berarti campuran kopi dengan ampasnya itu di sini kita sebut dengan filtran ya. Kemudian lakukan penyaringan dengan menggunakan kertas saring ya. Tentu nanti ampas kopinya itu akan tertinggal ya, karena memiliki ukuran partikel yang lebih besar akan tertinggal di kertas saring. Sedangkan ukuran partikel yang lebih kecil, nah dia akan di sini tertampung ya. Nah, ampas kopi yang tertinggal di kertas saring itu kita sebut dengan residu ya. Kemudian cairan hasil penyaringannya di sini biasanya berupa cairan yang jernih ya, itu disebut dengan filtrat ya. Jadi ada dua istilah dalam filtrasi ini, atau boleh ditambahkan 3 ya, filtran, filtrat, dan residu. Sekali lagi, kalau filtran itu ini campuran yang akan kita saring di sini. Kemudian kalau filtrat itu hasil penyaringannya. Nah, ini ada residu di sini. Biasanya jumlah yang tertinggal di kertas saring karena ukuran partikelnya lebih besar ya. Contoh lain dari filtrasi ini adalah penjernihan air ya. Tadi menyaring bubuk kopi dengan air. Nah, sudah kita bahas. Kemudian juga bisa memisahkan santan dari atas kelapa ya. Atau bisa juga nanti kita memisahkan garam dari pasir ya. Nah, pemisahan garam dari pasir ini nanti kita akan amati ya praktikumnya ya, praktikum secara virtual. Oke. Sekarang kita bahas untuk teknik pemisahan campuran yang kedua. Oh, ini sebelumnya ada ini. Ini kertas saringnya ya. Jadi kertas saring itu seperti tisu cuman lebih tebal ya. Yang kedua adalah teknik pemisahan secara kristalisasi. Nah, ini juga sebenarnya sudah tidak aneh ya. Kalian pernah mendengarnya ya. Jadi contoh teknik pemisahan dengan cara kristalisasi itu misalnya ini pada pembuatan garam ya, yang dilakukan oleh petani garam ya. Nah, kristalisasi ini adalah cara untuk memperoleh zat padat yang larut dalam air dengan cara mengkristalkan zat tersebut. Ya, contoh ketika kita ingin mendapatkan kembali garam dari larutannya, ya, atau kita ingin mendapatkan kembali gula atau mengambil gula dari larutannya, ya. Nah, caranya, nah ini ada set alatnya ya, set alat sederhana. Misalnya kita ingin memisahkan di sini ada larutan garamnya, jadi campuran air dengan garam. Kita ingin mengambil kembali garamnya, ya. Jadi di sini ada larutan garam. Kita ingin memisahkan garam dengan air, ingin mengambil garamnya. Caranya kita tinggal menguapkan saja larutan garamnya sampai keadaan jenuh. Jadi jenuh itu semua airnya menguap. Ya, setelah itu didinginkan.
Nah, penurunan suhu akan menyebabkan berkurangnya kelarutan zat terlarut, sehingga nanti garamnya itu akan mengendap dan terbentuk butiran kristal garam kembali. Ya, jadi diperoleh garam lagi ya dari larutan garam tersebut. Ya, bagaimana, paham? Iya, mudah-mudahan paham ya. Nanti kalau belum paham, videonya bisa diulangi lagi. Yang ketiga, teknik pencampuran yang ketiga itu adalah penyubliman atau sublimasi. Nah, kalian masih ingat apa itu sublimasi? Di SMP juga pernah dipelajari ya. Nah, masih ingat? Iya, betul. Jadi, sublimasi itu adalah perubahan zat ya dari padatan ke gas. Jadi langsung padat menjadi gas ya. Nah, pemisahan campuran dengan cara sublimasi ini didasarkan pada adanya zat yang mudah menyublim dari larutan yang tidak menyublim. Jadi kita bisa menggunakan teknik ini jika ada dua campuran yang terdiri dari dua zat atau lebih, di mana salah satu campuran zat ini adalah sangat mudah menyublim. Ya, jadi sangat mudah sekali berubah dari padatan menjadi gas, ya. Misal, ketika kita ingin memisahkan kapur barus dari pasir, ya, atau karena kapur barus ini sifatnya sangat mudah menyublim, jadi dia sangat mudah berubah dari padat menjadi gas, ya. Nah, kapur barus atau kamper, ya. Nah, misalnya kan kita di kamar mandi nih supaya wangi, kita simpanlah kapur barus. Nah, lama-kelamaan apa yang terjadi? Iya, kapur barus itu kan jadi ukurannya lebih kecil, ya. Sampai lama-lama habis. Kemana kapur barus itu? Ya, kapur barus itu menyublim. Asalnya padat berubah jadi gas, sehingga kita bisa menciumkan aroma wanginya dari kapur barus itu, ya. Nah, ini adalah contoh dari set alat sederhana ya ketika kita ingin memisahkan kapur barus atau kamper dengan pasir. Ya, jadi ini set alatnya. Ada ini spiritus, ini namanya kaki 3, dilengkapi dengan kasa, ini namanya gelas kimia. Kemudian di dalam gelas kimia itu kita simpan kaca arloji atau pisin ya, pisin kecil, piring kecil. Di atas piring kecilnya itu kita tambahkan es batu ya. Nah, campuran kapur barus dengan pasirnya kita masukkan ke dalam gelas kimia ya, kemudian dipanaskan ya. Nanti setelah terus-menerus dipanaskan, kapur barusnya ini akan menyublim langsung ya. Jadi dari padat menguap ke sini. Nah, di sini kan ada ditutup oleh piring kecil ya, dan di atasnya ada es. Tentu di belakang piring kecil ini suhunya akan dingin atau lebih rendah daripada di sini ya, di dalam gelas kimia. Karena di sini di belakang piring ini suhunya lebih rendah, nah di sini akan terbentuk kembali kapur barus dalam bentuk kristal ya, padatan kristal ya. Jadi nanti pasirnya tetap tertahan di sini di dasar gelas kimia, sedangkan kapur barusnya menyublim berubah menjadi gas. Nah, di sini karena suhunya dingin, karena di atasnya ada es, maka dia berubah kembali menjadi padatan dalam bentuk kristalnya, sehingga kita bisa mendapatkan kembali ya kapur barusnya. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kromatografi.
Ya, biasanya teknik pemisahan kromatografi ini digunakan untuk memisahkan komponen zat warna. Ya. Nah, prinsip dasar dari kromatografi ini adalah suatu cara untuk memisahkan komponen campuran karena adanya perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel yang bercampur dengan suatu medium diam ketika dialiri oleh suatu medium gerak. Ya, medium diamnya ini bisa tisu atau kertas saring. Medium geraknya itu adalah suatu pelarut. Biasanya air atau ini bukan alkohol ya, tapi alkohol ya. Ini tipe alkohol. Ya, contohnya tadi pemisahan zat warna pada tinta. Nah, ini gambar dari proses kromatografi. Misal, kita ingin memisahkan zat warna ya pada spidol hitam ya. Jadi misalnya kita masukkan saja air boleh atau alkohol juga boleh ya. Nah, kemudian digunting kertas saring sesuai dengan ukuran. Kita totolkan misalnya di sini spidol hitam ya, totolkan kemudian rendam kertas saringnya ya ke dalam pelarut, misalnya di sini alkohol, tapi titik hitam ini, titik dari spidol hitam ini, noda hitamnya jangan sampai tercelup. Ya, nanti lama-kelamaan pelarutnya atau fasa geraknya, medium geraknya itu akan merambat melalui medium diamnya, melalui kertas saringnya. Terus, nah nanti zat warna ya, zat warna yang lebih polar itu, kepolaran nanti akan kita bahas ya di bab selanjutnya. Yang lebih polar itu akan bergerak lebih dulu ya, lebih dulu ke atas. Warna apa yang lebih polar nih atau yang sesuai kepolarannya dengan pelarut, maka dia akan bergerak lebih cepat ke atas ya, sehingga nanti akan terpisah warna-warnanya ya. Oh, di tinta warna hitam itu ternyata ada gabungan warna apa saja ya, misalnya warnanya nanti akan bagus ya, misalnya ada birunya, ada ungunya, ada hijaunya, ada kuningnya ya. Nah, jadi dengan teknik kromatografi ini kita bisa memisahkan zat warna pada tinta ya, jadi akan terpisah nanti sesuai dengan gabungan warna pada tinta ya. Kemudian yang terakhir, teknik pemisahan yang terakhir yang akan kita bahas itu adalah penyulingan atau destilasi ya. Jadi, prinsip dasar dari destilasi ini adalah kita memisahkan dua campuran yang memiliki titik didih yang berbeda satu sama lain ya. Contoh, kita ingin memisahkan minyak bumi ya menjadi bahan bakar. Kita tahu bahwa minyak bumi itu adalah gabungan dari beberapa fraksi ya. Ada gas, bensin, solar, oli dan sebagainya. Ini dipisahkannya dengan cara destilasi. Atau kita memisahkan campuran alkohol dengan air ya. Titik didih alkohol dan air itu jauh berbeda ya. Nah, ada yang tahu titik didih air berapa? Iya, betul, 100 derajat Celcius. Kalau alkohol? Iya, alkohol kalau belum tahu, titik didihnya itu adalah 70 derajat Celcius. Jadi di sini ada perbedaan titik didih. Sehingga campuran alkohol dan air kita bisa pisahkan dengan cara destilasi. Atau kita bisa juga gunakan pada saat pembuatan minyak wangi atau minyak kayu putih ya. Nah, pembuatan aquades, jadi aquades itu adalah air murni dan aquabides. Nah, sekarang ini adalah set alatnya ya. Nah, kalian pelajari nih bagaimana cara kerjanya, silahkan pelajari sendiri ya.
Nah, sekarang setelah kalian mempelajari teknik pemisahan campuran, kalian lakukan percobaan virtual, ya, yaitu pemisahan garam dari pengotornya di sini adalah pasir dengan teknik filtrasi dan kristalisasi. Silahkan lembar kerja ini kalian tulis dulu, ya, atau boleh di print. Kalau ada fasilitas printer boleh di print, ya. Kalau tidak ada cukup ditulis di buku catatan. Karena LKS ini yang nanti kalian kumpulkan ke Google Classroom, ya. Nah, tujuannya yaitu memisahkan garam dari pengotornya yaitu pasir dengan teknik filtrasi dan kristalisasi, ya. Alat bahan dan bahannya silakan baca, nanti juga Ibu akan bahas, ya, ketika menampilkan video, ya. Kemudian ada cara kerjanya, ya, cara kerjanya silakan dibaca juga. Cara kerja ini nanti sama dengan cara kerja yang akan kalian saksikan di video, ya. Jadi tugas kalian adalah di sini mengisi pengamatan, ya. Nah, nanti sesuai dengan pengamatan yang kalian amati di video, tuliskan di sini warna filtratnya apa. Apakah coklat, apakah biru misalnya, atau merah, ya, atau misalnya bening. Nah, kalau bening tulis berarti tidak berwarna, ya. Warna residunya apa? Apakah coklat, hitam, merah, biru, tulis, ya. Kemudian nanti warna garam dapur yang dihasilkan apa? Di sini ditulis, ya. Itu mengisi pengamatan. Kemudian silahkan isi juga analisis datanya, ya, analisis datanya. Jawab pertanyaan yang di sini, ya. Tulis juga, ya. Jadi menulisnya sampai sini, ya, sampai analis data menulisnya. Nah, sekarang kita amati percobaannya, ya, atau praktikumnya melalui video. Sudah siap? Baik, ini videonya, silahkan diamati. Masih loading, ya. Nah, ini mulai. Ini adalah alat dan bahannya, ya. Alat dan bahannya pertama ini ada gelas kimia. Dari sini dulu, ya. Ini ada kaki 3. Ini namanya kaki 3 terbuat dari besi. Sekalian pengenalan alat-alat laboratorium, ya. Ini kasa, ya. Kemudian ini pembakar spiritus. Ini cawan penguap. Nah, ini mah sudah tahu kan, korek. Kemudian yang ini penjepit kayu. Ini ada kertas saring. Kemudian ini gelas kimia, ya. Ini juga sama gelas kimia, cuman volumenya beda atau ukurannya beda, ya. Kemudian ini ada labu Erlenmeyer, ya. Nah, ini ada corong kaca. Ini yang ada di ini gelas arloji, ya, atau kaca arloji. Ini garam, ya, garam yang kotor. Kemudian ini ada pasir, nanti kita campurkan, ya. Kemudian ini ada namanya batang pengaduk. Ya, jadi ini alat dan bahan yang digunakan pada praktikum virtual hari ini. Ini sudah juga ada bacaannya, ya, tulisannya sudah dijelaskan tadi oleh Ibu. Nah, campurkan garam dapur dan pasir ke dalam gelas kimia. Ya, ini langkahnya. Ya, ini langkah pertama, dicampurkan garam dapur, kemudian pasir, ya. Ini garam, cuman ada pengotornya, pasir, ya. Kita ingin mendapatkan kembali garam,
Ya, bagaimana caranya? Nah, setelah itu kita tambahkan Aquades, ya. Aquades itu air murni, kemudian aduk sampai semua garamnya larut sempurna, ya. Ya, jadi kita punya garam, ada pasirnya. Kita ingin mendapatkan kembali garamnya. Ini caranya pertama, ya, dengan kemudian setelah itu disaring, ya, lakukan filtrasi atau penyaringan dengan menggunakan kertas saring, ya. Nah, silakan perhatikan cara melipat kertas saringnya, ya. Jadi bentuknya bulat kertas saringnya, dilipat setengah lingkaran, kemudian dilipat lagi menjadi 1/4 lingkaran. Nah, seperti itu, kemudian dibuka. Nah, dan nanti kita masukkan ke dalam corong kaca, ya. Nah, masukkan corong kaca. Nah, kemudian filtrannya kita siap saring. Filtran itu tadi campuran yang akan kita saring, ya, namanya filtran. Filtran. Ya, disaring sedikit demi sedikit. Iya, hasil penyaringannya ini sudah jatuh, ya, sudah jatuh ke bawah. Ini filtratnya, kemudian residunya dia tertahan di kertas saring karena ukurannya itu ukuran partikelnya lebih besar, jadi dia tertahan ke kertas saring. Kemudian filtratnya turun, filtrat pakai T, ya. Ini hasil dari filtrasi atau hasil dari penyaringan, namanya filtrat di sini nih. Nah, bisa diamati bahwa filtratnya itu lebih jernih, ya. Hasil penyaringannya warnanya lebih jernih atau kita sebut tidak berwarna, ya. Nah, kalian silakan amati filtrat yang diperoleh, amati juga residu yang tertahan di kertas saring. Nah, setelah dilakukan penyaringan atau filtrasi, nah sekarang kita akan lakukan metode yang kedua, yaitu kristalisasi, ya. Kristalisasi ini untuk mendapatkan garam kembali, ya, dari larutan garam, ya, ini dari larutan garamnya. Nah, silahkan amati residunya. Nah, sekarang kita panaskan atau kita lakukan kristalisasi, ya. Kita tuangkan larutan atau filtrat tadi ke dalam cawan penguap, ya. Jadi ini cawan penguapnya. Kemudian kita panaskan sampai semua air menguap, ya, atau sampai jenuh. Jenuh itu semua airnya menguap. Ya, ditunggu, ya.
Ya, bisa diamati itu airnya sudah mulai menguap, ya, sudah mulai berkurang. Iya, kristalnya mulai terbentuk ini ya. Nah, di sini di pinggir-pinggirnya kristalnya mulai terbentuk. Ini garamnya juga mulai terbentuk, kristal garamnya, karena semua air sudah menguap. Nah, ini kristal garamnya sudah banyak mulai terbentuk ya, karena airnya itu sudah banyak yang menguap. Ditunggu saja sampai semua airnya menguap. Kalau proses asli memang ini lumayan menungguan lama ya. Nah, terakhir kalau kristal garamnya semuanya sudah terbentuk, kita matikan apinya ya. Dan kita mendapatkan kembali garam ya. Garam murni yang tadinya sudah ada kotorannya, masih ada kotorannya. Sekarang setelah melewati proses filtrasi dan kristalisasi, garam murni kita dapatkan kembali, ya. Nah, jadi itu silahkan pengamatannya diisi, kemudian dijawab, ya, analisis datanya. Setelah itu difotokan lembar kerjanya dan diupload ke Google Classroom, ya. Mungkin itu pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila kesalahan kata. Tetap jaga kesehatan ya di rumah saja, dan kalau pergi ke luar jaga prokesnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.